konsep-konsep endorse politik seperti ini itu nggak bagus. Yang ada malah menimbulkan perpecahan, menimbulkan antar pihak A dengan pihak B itu saling bertengkar, dan yang poin utama itu akan membuat pilpres mendatang itu tidak sehat. Nah, berbicara di luar sana banyak yang bertebaran, dan salah satu teman konten kreatorku juga ada yang memang dia terang-terangan bilang ke aku gitu, menerima endorse politik dari salah satu entah partai atau oknum politik yang sedang nyalek. Ya sebenarnya itu sah-sah aja, karena kan konsepnya dia terima uang, kemudian membuat konten, memang pekerjaannya sebagai konten creator. Nah, balik lagi lah ke pribadi masing-masingnya. Kita akan menerima uang itu atau tidak. Kalau kita menerima uang itu, berarti tanggung jawabnya ada di kita. Jikalau ternyata yang kita endorse itu bermasalah, jikalau yang kita iklankan itu akan menimbulkan sebuah problematik di pilpres yang akan mendatang nanti, entah itu pilpres atau nyalek atau apalah segala macamnya. Nah, untuk kedepannya aku melihat bahwasanya endorse politik di sosial media akan bermain secara soft selling aja. Jadi teman-teman mungkin bisa ngelihat lah konten-konten yang berbentuk soft selling, ternyata mengarahnya ke endorse. Itu bisa kelihatan kok sebenarnya. Teman-teman bisa perhatiin aja gimana cara dia bernarasinya, gimana cara dia mempromosikan sebuah konten. Tapi dariku sendiri itu total ya ada 10 yang sudah menghubungi sampai sekarang gitu. Berarti untuk tawaran sendiri itu emang ada ya, nyata adanya, dan itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau misal kitanya mau dan kita mendapatkan uang, ya kenapa enggak? Kalau dari Kak Riza sendiri ini gimana? Kak Riza juga kan sebagai seorang konten kreator ya. Oke. Kalau undangan buat promosi kayak gitu ada ya. Kalau di total yang nggak sebanyak Kak Putra tadi, kalau aku baru ada 4 yang masuk. Tapi itu nggak ada yang kayak, kan sempat ada nih yang nyebar-nyebar undangan via email dan sebagainya. Nah kalau itu aku belum dapat ya, kalau yang via email. Aku tuh dapatnya dari adanya di DM TikTok, di Instagram, ataupun langsung ke WhatsApp gitu ya. Karena kan di bio aku emang ada WA-nya di situ. Entahkah WA bisnisnya ada, dan juga untuk WA untuk kolaborasinya. Dan mereka tuh kalau dari skema ada 2 cara ya. Ada mereka yang memang secara gamblang menawarkan itu, misalnya langsung nih to the point memperkenalkan dirinya dari mana, lalu program apa yang ditawarkan, dan bayaran yang ditawarkan berapa. Lalu di akhirnya tuh ada lagi setuju atau enggak, atau mungkin kita mau melakukan negosiasi dulu nih, mau ditambah atau enggak kalau misalnya dirasa kurang. Tapi juga ada yang mereka tuh nggak kayak ngajak promosi kayak gitu, tapi ujung-ujungnya ke situ. Pertama dia nge-follow kita dulu, udah itu berinteraksi dengan konten kita. Entahkah kita posting konten atau mungkin sesimpel buat story, dia pasti ada like di situ. Meskipun nggak komen, tapi pasti ada like-nya semua. Nah ujung-ujungnya dia tuh menghubungi kita. Ya pertama ya memperkenalkan diri dulu, terus bahas tentang latar belakangnya. Udah itu baru nih, kayaknya bagus deh kalau kita gini, kayaknya kamu punya potensi deh di sini. Awalnya terus kita muji-muji, orang tuh muji-muji kita dan sebagainya. Kalau di sini kayaknya bagus. Ujung-ujungnya ya dia menawarkan sesuatu. Cuma emang nggak sebrutal yang pertama lah gitu ya, yang langsung to the point untuk membahas itu. Ada juga yang kayak gitu sih kalau ke aku. Riza sendiri kayak promosi politisi itu tuh boleh nggak sih sebenarnya buat seorang konten kreator itu? Kalau menurut aku ya boleh aja sih ya, itu hak dia. Tapi kalau ditanya boleh atau enggak, yang nggak boleh itu ketika dia mengatakan dia seorang content creator, apalagi membawa-bawa nama sebuah lembaga ataupun media apapun itu yang memang secara profilnya adalah media yang tidak berpihak kepada salah satu itu, tapi dia melakukan kampanye. Nah itu yang salah. Tapi berbicara soal netral juga kan susah ya. Yang pastinya semua ada keberpihakan. Tapi kalau ditanya boleh atau enggak, ya tentunya boleh aja sih, itu hak dia. Iya, kalau kita hanya sebagai konten kreator semata ya, kita personal itu sebagai konten kreator itu boleh. Dan ya memang nggak ada pelarangannya aja gitu kan. Nggak boleh misalkan seorang konten kreator ada undang-undangnya untuk tidak menerima sebuah tawaran endorse. Karena kan masuknya itu ke sistem endorse juga, sistem paid promote bahasanya kan. Kita kayak iklan-iklan biasa aja, kayak iklan produk atau apa. Cuman sistem ini kan seseorang individu gitu.
Nah, berbeda kalau kita misalkan punya dua personal. Contoh, aku sendiri gitu kan, aku sebagai jurnalis, wartawan, dan content creator. Nah, mungkin aku bakal kena juga sebenarnya, karena kan kita harus bersikap netral. Namun berhubung posisiku di sini di sosial media sebagai content creator, ya seperti tawaran-tawaran tersebut, jikalau memang aku terima, itu yang ada malah membuat sebuah ketidaknetralan seseorang aja. Dan menurutku ya, di tahun politik kayak gini nggak ada sih konten kreator yang netral gitu, pasti antara kiri kalau nggak kanan, karena kan memang kita dituntut buat nggak boleh golput kan, pasti ada aja. Contoh misalkan aku pilih si A, ternyata aku di endorse oleh si B atau si C, ya itu balik lagi ke orang yang di endorse itu. Contoh aku konten kreator, aku menerima atau enggak. Kalau aku menerima ya sama aja dalam hatiku, berarti aku mengkhianati diri sendiri gitu. Aku pilih A, aku endorse C, kan kayak gitu. Jadi ya sah-sah aja sebenarnya. Berarti udah dari dua konten kreator dan menyebutkan bahwa itu ya itu hak pribadi dan itu sah-sah aja ya. Sisa dari Kak Fadil yang konten itu bukan syarat konten kreator itu kayak gimana? Oke, mungkin karena saya mahasiswa fisip juga gitu ya Mbak, emang agak belajar peraturan dan undang-undangan, tentunya ya boleh-boleh aja untuk menerima ajakan promosi bagi si content creator. Dan tidak ada larangan, tapi tetap konten-konten yang dibawa itu harus tetap objektif. Kenapa diperbolehkan? Karena kalau misalkan kita lihat dan hubungkan dengan peraturan yang ada di Indonesia, konsep netralitas itu baru muncul di dalam undang-undang penyiaran, dan undang-undang penyiaran ini khusus untuk televisi dan juga radio. Sedangkan non penyiaran seperti cetak dan media online itu, termasuk content creator di media sosial itu bebas. Jadi ya sah-sah saja untuk menerima ajakan promosi, tapi tetap kontennya harus objektif. Oke, berarti sudah 3 suara nih ya yang menyebutkan bahwa sebenarnya untuk menerima tawaran promosi dari beberapa politisi sendiri ya nggak masalah, itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Nah, kalau barusan tuh menerima, berarti kita yang menerima. Kalau sekarang tuh dari sudut pandang para politisi atau tim suksesnya itu sendiri, kayak boleh nggak sih sebenarnya mereka itu menawarkan kolaborasi pada konten kreator kayak gitu. Kak Fadil barusan menyebutkan bahwa itu boleh-boleh aja kalau misalkan dari Kak Riza dan Kak Putra, mungkin Kak Fadil juga boleh menambahkan, nanti itu bagaimana? Dimulai dari Kak Riza terlebih dahulu. Iya, kalau ini sebaliknya ya, dari pihak politisinya. Sebetulnya ya sama aja, boleh-boleh juga. Ini merupakan bentuk dari kampanye mereka. Ya selama mereka tidak melakukan pemaksaan dan sebagainya kepada si content creator itu. Kalau itu udah masuknya intimidasi. Tapi kalau sekedar menawarkan dan dia masih bertanya mau atau enggak, kalau enggak pun enggak usah ya, dia itu masih boleh. Ya selama masih wajar-wajar ya nggak apa-apa sih. Tapi memang ada beberapa oknum politisi yang memang mereka itu selain menawarkan juga sedikit memaksa gitu ya. Ada teman aku sesama konten creator juga, dia pernah mendapatkan undangan untuk mempromosikan ini, dan ketika dia menolak justru dia mendapatkan salah satu ancaman dari orang yang menawarkan ini ya. Awalnya baik, mau nawarin kolaborasi, bahkan intinya mau ngasih kita uang, akhirnya malah jadi mengancam. Pokoknya kalau kamu tidak mau mengambil ini maka akunnya akan di-report dan sebagainya. Nah ternyata dia mendapatkan ancaman seperti itu karena memang dia sudah menunjukkan keberpihakan dia kepada salah satu politisi ini. Dia berpihak kepada politisi A, dan ketika B dia ditolak, ya maka mau di-report akunnya. Nah ini yang tidak boleh sih. Kalau sekedar menawarkan ya boleh-boleh aja. Boleh atau tidaknya politisi atau tim sukses untuk menawarkan kolaborasi ini kan berarti dari sisi si tim sukses atau politisinya yang menawarkan, pastinya harus ikut peraturan KPU, Komisi Pemilihan Umum. Saya lihat terakhir di peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 itu, saya lihat di bab larangannya itu sama sekali tidak ada larangan untuk politisi dan tim sukses untuk mengajak content creator kolaborasi. Dan bahkan sudah banyak terjadi. Yang baru-baru yang saya lihat itu ada content creator
dan atau YouTuber yang masak makanan dalam jumlah yang banyak. Dan ya saya kira hal yang dilakukan ini pun ya untuk mendukung salah satu program yang diusung oleh salah satu ya kita sebut aja capres ini lah. Dan juga ngomongin soal tadi peraturan KPU, sebenarnya hal ini tidak dilarang. Cuman kalau misalkan sudah mengajak content creator dan bikin konten, maka kontennya itu tidak boleh melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Kalau nggak salah itu di bab 8 diatur. Misalkan tidak boleh membuat konten yang menghasut atau mengadu domba, juga menghina dari agama, suku, ras, dan golongan. Soal tim ses ya, dia nge-endorse content creator atau yang bermain sosial media lah bahasanya gitu kan. Itu sebenarnya sebuah apa ya bahasanya? Biasanya tim ses itu tuh dia punya data dulu kan. Di daerah dia itu ada berapa sih content creator yang followers itu misalkan di atas 1 juta. Nah, oh ternyata dia ada di daerah saya nih gitu. Nah, pasti langsung nih dihubungi, diajak kerjasama atau mungkin diajak gabung juga jadi tim ses itu bisa aja dan sah-sah aja gitu kan. Karena personal dia ya adalah sebuah masyarakat juga gitu. Hanya aja dia bekerjanya di bidang pembuat konten kreator. Kemudian yang tadi Kak Fadil juga bilang gitu kan tentang yang ada di peraturan KPU memang betul gitu. Kalau kita membuat sebuah konten yang bekerja sama dengan politisi atau partai atau caleg atau apapun, itu konten kita jangan pernah menyenggol peraturan-peraturan yang dibuat juga oleh KPU, karena itu sama aja ya kita juga melanggar peraturan. Jadi kalau kita udah terima endorse dari tim ses, kita menjadi bagian mereka, walaupun jatuhnya kita cuma bikin konten sejam, jadi dikirim, duit masuk. Nah, setelah itu kita jangan seneng gitu, wah habis ini udahlah gue tidur-tiduran nyantai, nikmatin duitnya. Nah, setelah itu kita malah harus wanti-wanti, karena konten yang kita buat akan terus-terusan ada di sosial media, masuk ke FYP orang-orang, dan kita harus bertanggung jawab tuh sama konten yang kita buat selama konten itu masih ada gitu kan, kalau nggak kena blokir atau apa segala macamnya. Jadi tim ses itu juga pasti punya banyak cara untuk gimana mengendorse konten kreator yang tadi aku bilang. Dia punya data dulu di daerahnya, terus dia sebenarnya dia itu punya teknik yang namanya ngetes sih kalau menurutku. Dia ngetes dulu nih, contoh ada yang nge-DM aku gitu kan, misalkan Kak Putra mau nggak endorse A, ternyata aku terima. Nah mereka pasti mikir, oh berarti Kak Putra suka nih sama si A ini. Kalau aku tolak berarti Kak Putra nggak suka nih sama si ini. Nanti dia punya tim lain yang nge-DM ku lagi, terus-terusan. Itu pernah aku rasain juga, kalau nggak salah tuh bulan lalu deh. Gimana tuh tanggapan dari kakak untuk konten kreator yang menolak ajakan promosi politik? Iya, untuk konten kreator yang menolak ajakan promosi politik, pertama bagus, kedua keren, ketiga dia masih menjunjung tentang netralitasnya. Bahasanya dia belum buka suara gitu loh, belum buka suara terang-terangan, wah gue milih A, gue milih B, gue milih C gitu. Berarti dia masih menjaga netralitasnya. Atau mungkin nanti dekat-dekat pemilu dia baru buka suara kalau saya pilih A, saya pilih B, saya pilih C gitu. Tapi itulah tantangan kita segitu ya sebagai konten kreator, terutama yang ngebahas isu sosial atau politik. Karena dari aku sendiri atau teman-temanku itu ya kita benar-benar sekarang tuh lagi panas-panasnya di DM, atau tiba-tiba ada yang punya nomorku. Itu ada juga sempat kemarin kaget, dia dapat dari mana, mungkin dia punya tim IT-nya kan, tim cybernya benar-benar mau neken kita buat minta promosiin. Ya itu menjadi sebuah buktinya juga bahwasanya di Indonesia konten kreator ya masih ada yang bersikap untuk membuka suaranya sampai benar-benar pemilu yang akan datang. Dan satu poin penting juga untuk teman-teman yang nonton podcast ini gitu ya, itu sah-sah kalian gitu, kalian ingin menyukai konten kreator si A, si B, si C, ternyata dia sudah menerima endorse dari suatu tim ses, ya balik lagi ke kalian akan tetap memfollow dia atau tiba-tiba kalian unfollow karena nggak suka. Tapi menurutku tahun politik ini ya nggak ada yang bisa netral, karena kita emang nggak boleh golput gitu. Jadi balik lagi ke teman-teman, kalau teman-teman suka aku misalkan Putri Sujati, aku bersikap sebagai fasilitator politik yang membuat sebuah konten positif negatif, membuat sebuah konten unboxing capres, membuat sebuah konten
mempresentasikan baik buruknya capres. Di situ aku selalu bersikap netral. Di mana aku membuat konten ya, kalau aku buat konten positifnya dari Pak Prabowo, dari Pak Anies, dari Pak Ganjar, aku selalu buat negatifnya. Dan itu bersikap kenetralan kita. Emang kita layak dan dituntut konten kreator harus bisa menjadi fasilitator. Yang dimana kolom komentar kita harus bisa menyuguhkan sebuah diskusi yang menarik gitu loh. Bukan memancing kepanasan dan ujung-ujungnya konten kita juga akan kena pelanggaran violence di sosial media seperti itu. Sangat dipersilahkan. Pastinya konten creator ini punya hak untuk menolak ajakan promosi politisi yang mungkin karena berbeda pilihan, mungkin juga ingin menjaga netralitas, atau mungkin juga karena benefitnya kurang. Apapun alasannya, sangat dipersilahkan bagi konten creator untuk menolak ajakan promosi politisi. Pertama, pastinya dia punya prinsip. Aku setuju banget sama tadi dikatakan Kak Putra ya. Dia masih punya pendirian dan sebagainya. Lalu poin yang kedua adalah dia mungkin belum dia konten kreator yang belum berada dalam kondisi yang terdesak. Terdesak di sini berarti terdesak entah itu secara sosial ataupun secara finansial. Ya ini balik lagi ke Kak Padil tadi. Ya mungkin dia masih merasa aman di sini ya. Beda lagi kalau misalnya ketika dia seorang content creator yang memang misalnya dalam kondisi terdesak secara ekonomi dan sebagainya. Karena tidak bisa dipungkiri lah sekarang banyak yang seperti itu. Dia bisa buat konten tapi secara ekonominya masih kurang nih. Dan ternyata ada yang menawarkan sesuatu yang cukup bernilai, ya secara logisnya kenapa nggak diambil gitu. Nah dia belum masuk ke dalam ini, masih aman lah. Jadi kalau dari aku itu sih, dia masih punya prinsip dan dia belum dalam keadaan yang terdesak aja. Kenapa sih fenomena itu bisa terjadi kayak gitu? Pertama ini adalah buah dari kreativitas tim suksesnya ya, yang bisa memikirkan bagaimana caranya kampanye khususnya di era sekarang, era digital ya, yang dimana banyak penggunanya. Mereka bisa melihat peluang ketika ada di tempat lain rame, maka mereka pun ingin masuk ke dalam situ tapi tidak punya fasilitas. Dan salah satu fasilitasnya adalah mereka bisa masuk berkolaborasi dengan konten kreator ini. Lalu ditambah lagi para konten kreator ini juga mungkin ada yang paham dan juga ada yang belum paham tentang konsekuensinya. Jadi mereka yang paham mungkin oke lah, yang setuju kita ambil, yang tidak sejalan nggak usah. Tapi juga ada yang tidak atau yang belum paham tentang hal ini, mereka ambil aja, atau mungkin tadi yang dalam keadaan terdesak juga mereka langsung ambil, sehingga ya terciptalah fenomena seperti ini yang mungkin dikatakan endorse politiknya juga ya tidak berkualitas dan sebagainya. Mungkin kayak gitu kalau dari aku. Oke, kenapa fenomena seperti ini bisa terjadi? Mungkin kita flashback dulu. Dulu mungkin kampanye masih banyak dilakukan melalui media seperti televisi. Hal ini tentu terjadi tidak dengan tanpa alasan. Banyak perusahaan media besar itu dimiliki oleh orang-orang yang terhubung dengan partai politik. Sehingga banyak program dan tayangan yang dibuat untuk mengkampanyekan peserta pemilu dari setiap partai. Sekarang kita lihat teknologi semakin canggih, banyak orang yang telah bermigrasi dalam hal mencari hiburan dari radio, televisi, hingga sekarang handphone di genggaman tangan. Tentu partai politik ini harus lebih adaptif dengan perkembangan zaman untuk tetap relevan. Dengan mengajak para content creator ini, yang mungkin notabene-nya itu sudah memiliki pengikut yang banyak, tentu harapannya adalah banyak yang terpengaruh dan menjadi pendukung politisi tersebut. Kuncinya tadi membangun citra, membentuk opini publik, dan pada akhirnya mempengaruhi perilaku pemilih. Semua ini berawal sebenarnya ya dari hadirnya generasi yang bisa menciptakan sebuah perubahan di media sosial itu sendiri. Misalkan lagi panas-panas kan kaum Gen Z, yang dimana setiap partai atau setiap tim ses pasti selalu menggaung-gaungkan anak muda politik, anak muda melek digital, dan anak muda lah segala macam. Namun anak muda ini mereka tempatkan sebagai apa gitu kan, sebagai subjek kah, atau hanya sebagai slogan aja anak muda melek politik. Nah maka dari itu hadirlah tim ses ini menggayat dan menggandeng anak muda itu sendiri untuk bisa membantu mensukseskan tim-tim mereka, individu-individu mereka yang dicalonkan menjadi caleg, menjadi
presiden atau siapapun yang masuk ke dalam ranah pilpres nanti. Dan satu hal poin penting yang aku tangkap sebenarnya dari adanya isu-isu tentang endorse politik atau fakta nyatanya endorse politik itu hadir ya dengan adanya perkembangan di mana platform yang mampu memberikan sharing secara nyata gitu loh. Mungkin kita bisa melihat dulu kalau sebelum ada sosial media kayak sekarang cuman via personal lewat WhatsApp, antar WhatsApp, atau misalkan lewat surat kabar, lewat ya pesan-pesan antar orang ke orang aja. Nah, hadirnya sosial media yang konsepnya itu sharing secara gamblang, se-Indonesia bisa melihat, hadirlah di mana endorse politik. Satu poin yang mungkin aku ungkap di sini, aku pernah ditawarin itu endorse 200 juta, kalau teman-teman tahu, dari salah satu tim ses lah, aku bilangnya ya. Dari salah satu tim ses 200 juta, hanya membuat konten 30 sampai 60 detik gitu loh. Dan itu kan siapa sih gitu yang nggak mau terima sebesar itu. Dan aku bisa melihat bahwasanya memang kegilaannya tim ses atau oknum ya, mungkin aku sebut oknum karena yang ngehubungin aku itu satu orang. Oknum ini benar-benar rela mengeluarkan uangnya untuk membuat sebuah konten aja, dan padahal dia tuh bisa gitu loh bikin konten. Hanya bedanya konten kreator ini kan yang tadi aku bilang di awal, kita seperti key opinion leader, kita sebagai fasilitator yang memberikan sebuah konten gamblang yang mereka anggap bahwasanya oh Kak Putra nih orangnya bagus nih kalau bernarasi tentang politik, ya udah deh aku percaya. Ternyata padahal aku di endorse, mereka nggak percaya. Akhirnya aku lah bisa menarik mereka untuk percaya ke si A, si B, si C kayak gitu. Bicara soal dampak ya, kembali ke tema kita yang sekarang, endorse politik, yang dimana ini juga masih menjadi perdebatan ya, apakah hal ini tuh baik atau buruk. Jadi kalau bicara soal dampak, ini akan terbagi kedua hal. Pertama, kita bahas dulu dampak positifnya. Dampak positifnya adalah tentunya akan ada yang merasakan keuntungan di sini. Siapa yang diuntungkan? Ya konten kreator tadi, sudah jelas kalau di situ ya, siapa yang diuntungkannya. Yang kedua, politisnya juga sebagian. Siapa orang yang mampu untuk membayar atau memiliki sponsor di belakangnya. Nah, mereka jadi punya senjata nih supaya bisa menang ataupun unggul dalam pemilu karena mereka punya fasilitas untuk membayar para konten kreator ini. Lalu kita bahas lagi dari dampak negatifnya. Negatifnya adalah di sini akan muncul lagi, lu punya duit, lu punya kuasa. Nah, jadi mereka yang punya uang aja nih yang bisa bayar konten kreator dan bisa menggait para pemilihnya. Jadi akan muncul, sekarang pun ada, tapi akan lebih meningkat lagi kesenjangan sosialnya di sini. Akan muncul kembali yang dimana ya mereka yang punya uang aja atau punya sponsor yang bisa naik, sedangkan mereka yang memang bisa dikatakan punya gagasan, punya ide dan sebagainya, tapi tidak punya fasilitas ini, akan semakin sulit lagi untuk maju. Mungkin kalau dari dampak itu. Dari Kak Ariza sendiri, dampaknya agak cukup luas juga, dan kalau dari Kak Fadil sendiri bagaimana Kak? Oke, mungkin ke depannya strategi ini atau membayar konten kreator ini pasti digunakan lagi. Hal ini pasti ya tidak dapat dipungkiri lah, karena kemarin pun Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa generasi milenial dan generasi Z ini memiliki hak suara di pemilu 2024 lebih dari 100 juta orang. Jadi ini ya 100 juta orang kan, itu suara yang cukup banyak lah. Dan jangka panjangnya bagaimana? Saya sendiri melihat fenomena keterlibatan konten creator dalam politik ini sebenarnya bisa positif, karena dapat meningkatkan kesadaran politik di kalangan followers dari content creator. Tapi juga bisa berpotensi merugikan karena membuat penyebaran informasi yang tidak akurat yang dilakukan oleh content creator. Dan mungkin juga kedepannya pasti Komisi Pemilihan Umum akan membuat peraturan terhadap promosi politik tentang content creator dan juga platform media sosial. Panjangnya ya, dimana kita bisa ngelihat kita itu sekarang lagi gencar-gencar gitu ya membuat literasi di Indonesia itu meningkatlah. Karena apa? Karena masyarakat kita itu masih
kalau ngebaca berita itu hanya sekedar judul aja dan gampang lah tergiring opininya. Ya udah percaya aja tanpa siapa penulisnya, siapa editornya, siapa yang menyuguhkan sumber dari mana. Dia asal comot. Contoh sebuah video dipotong diambil 10 detik pertama. Jadilah sebuah pertengkaran. Nah, menurutku jangka panjangnya jika ada endorse politik yang benar-benar endorse-nya itu hard selling gitu, menyuguhkan si A poin-poinnya begini bagus-bagus tanpa ada sisi buruknya, itu berarti kan jelas dia diterima endorse secara nyata, membuat konten cukup 1 menit dan mampu followers mereka percaya. Jangka panjang ya hal ini akan menimbulkan apa ya bahasanya, seperti satu permasalahan sosial juga sih di publik gitu, karena kita bisa melihat pertama, mohon maaf, pendidikan di Indonesia itu masih sangat-sangat kurang gitu. Dan kalau teman-teman tahu juga gitu ya, di Indonesia itu untuk jenjang pendidikan di SMP, yang lulusan SMP mohon maaf itu masih paling banyak gitu di Indonesia. Dan kita bisa melihat gitu loh, bukannya merendahkan gitu ya, tapi kita bisa menjadi tolak ukur bahwasanya orang yang di endorse ini dia adalah orang yang berdasi merah, duduk di sebuah hamburan uang, dia bisa memberikan uang ke siapapun untuk percaya melalui sebuah konten. Dan target untuk membuat literasi di Indonesia itu meningkat 2030 atau pada Indonesia Emas 2045 itu akan menjadi sebuah tembok penghalang aja. Maka dari itu satu pesan-pesan yang kita berikan ke penonton, ke followers kita, ayolah gitu, kita bisa kok ngelihat senetral apa sih konten kreator yang kalian follow juga di sosial media. Dan untuk tim ses, untuk konsep endorse politik ini bermainlah secara pintar gitu loh, bukannya menjelekan suatu kubu, menjelekan suatu oknum yang jatuhnya imbasnya akan membuat netralitas dan literasi digital di Indonesia juga akan buruk gitu. Ciri-ciri kreator yang udah menjalin ciri-ciri kreator yang udah menjalin kontrak politik nih. Kayaknya kita butuh jawaban dari seorang konten kreator terlebih dahulu kali ya. Boleh Kak Putra? Ciri-ciri konten kreator yang memang udah punya kontrak politik tuh menurut Kak Putra sendiri tuh kayak gimana? Iya, untuk ciri-cirinya ya teman-teman pasti bisa ngeliat lah gitu, ciri-ciri konten kreator yang memang sudah menjalin kontrak. Sebenarnya ini aku suguhin ini dulu ya, pertama dari opiniku sendiri, kemudian dari fakta. Untuk dari opiniku sendiri, untuk konten kreator yang memang terlihat dia sudah menjalin kontrak, entah kontrak jangka pendek, kontrak satu konten, atau kontrak jangka panjang, misalkan membuat 10 konten selama 3 bulan ke depan, itu bisa terlihat dari gimana sih dia membuat konten di 10 detik pertama atau setengah dari konten tersebut durasinya itu lebih menggaung-gaungkan pada sisi positifnya tanpa disandingkan dengan sisi negatif. Karena apa? Kita sebagai konten kreator politik dan isu sosial memang ya harus bisa bersikap sebagai penyedia konten yang dimana menaruh diri kita itu di tengah-tengah gitu loh. Yang tadi aku bilang dan selalu aku sebut, kita sebagai fasilitator. Dan ternyata orang yang di endorse ini dia nggak akan bisa menjadi fasilitator. Fasilitator itu kan seseorang yang memberikan fasilitas dan bisa membuat sebuah diskusi di kolom komentarnya. Ternyata dia bukannya membuat diskusi, tapi malah menjadi memanas-manaskan. Itu ada salah satu temanku juga, fakta juga, dan ada konten kreator ciri-cirinya yang dia diterima endorse politik secara nyata, dia benar-benar gitu loh bilang gue dukung capres A, ya udah diterus-terusan diterima oleh followersnya, membuat konten seperti itu. Kemudian ciri-ciri yang ketiga itu bisa kelihatan dari gimana sih dia bernarasi tapi tidak diiringi dengan poin-poin yang ada di peraturan. Contohnya apa? Misalkan kalau kita membuat sebuah konten endorse, contoh jangan endorse oknum deh, endorse partai deh, gitu ya. Misalkan partai itu kan pasti adalah isinya itu orang-orang yang pernah korupsi, isinya orang-orang yang pernah duduk di jabatan-jabatan. Nah, dia nggak akan tuh menyebutkan dia partai ini punya sisi buruk apa, sisi negatif. Dia akan selalu menggaung-gaungkan sisi-sisi positifnya, karena memang itu salah satu peraturan yang aku terima juga gitu dari salah satu orang yang endorse-ku, dan nggak aku respon. Akhirnya dia diem aja, sampai sekarang mungkin udah pilih konten kreator lain. Dia memberikan aku 10 list, entah ini list yang akan
sebarkan juga ke konten kreator lain. Dia berikan aku 10 list yang pertama itu kamu harus bikin konten 1 menit, 40 menit di awal kamu bernarasi secara bebas tapi jangan pernah menjelekkan. Kemudian terus poin 2, poin 3 sama arahnya ke situ sampai di mana ada poin 9, poin 10. Poin 9 itu dia bilang kayak gini, endorse politik yang akan kita kerjasamakan, kakak cukup membuat konten yang jangan sampai memancing untuk buzzer dari tim lain itu datang ke konten kakak. Nah, berbicara buzzer kan ada black buzzer dan white buzzer ya. Aku ditawarin di situ, Kak Putra mau nggak kalau nanti endorse-nya aku kasih bonus white buzzer. Jadi nanti konten kakak akan kami kirim ke buzzer kami untuk diramaikan kolom komentarnya. Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Kalau ada white buzzer, itu berarti jelas dia kontennya dipromosikan. Gimana sih cara ngelihatnya? Kolom komentar itu pasti penuh sama wah iya benar, wow bagus. Padahal kita dituntut sebagai fasilitator gitu. Pasti ada kubu yang nggak suka, tapi ternyata kontennya tuh isinya suka semua. Itu nggak akan mungkin. Pasti teman-teman bisa ngeliat lah. Itu nggak akan mungkin kayak gitu. Ini dariku kayak gitu ya. Terima kasih. Betul banget. Oke Kak Putra. Kalau barusan dari Kak Putra, sekarang boleh dari Kak Riza. Kalau dari aku mungkin sama ya, tadi udah jelas banget yang disampaikan Kak Putra, yang pastinya dia pasti akan menggaung-gaungkan siapa yang membayar dia. Tapi di beberapa kasus ada juga yang melakukan kamuflase ya, yang dimana dia tuh nggak seperti menggaungkan si A di beberapa kontennya, tapi ada juga yang menggaungkan pihak lain. Nah, tapi di konten berikutnya, dia pasti akan menurunkan juga pihak lainnya yang memang tidak membayar dia. Jadi pada intinya, dia itu tidak mungkin, dia mungkin aja untuk memuji-muji pihak lain, tapi tidak mungkin untuk menjatuhkan pihak yang membayar dia. Intinya itu sih. Betul banget sih Kak Riza dan Kak Putra. Selanjutnya nih dari Kak Fadil sendiri, yang dimana notabene Kak Fadil kan presiden director Young Investor di salah satu universitas nih Kak. Kalau dari Kak Fadil sendiri, yang notabene bukan seorang content creator, apa sih yang Kak Fadil tahu atau yang terlihat ciri-cirinya seorang kreator yang mudah punya kontrak dengan politik tuh menurut kakak tuh seperti apa? Oke, jadi ya ciri-cirinya sebenarnya udah dijelasin jelas banget sama Mas Putra sama Mas Riza. Ya pasti menonjolkan dan memperlihatkan hal-hal yang positif aja gitu. Nah, misalkan bagi-bagi sembako, bagi-bagi baju partai atau bagi-bagi kalender, pasti dikasih lihat yang positif-positifnya aja. Terus ada juga pernah beberapa kali nonton konten di mana kontennya itu membandingkan politisi satu dengan politisi lain. Yang pasti kayaknya politisi yang dimenangkan ini pasti politisi yang bayar dia konten creator ini. Begitu Mbak Pinka. Baik, kalau untuk di sini boleh ya sebut nominal ataupun enggak sebut nominal tentang yang selayaknya seorang content creator dibayar berapa sih oleh politisi yang memang benar dengan konten yang dia buat itu kayak gitu. Jadi kayak berapa harga yang ditawarkan untuk konten kreator politik? Boleh dari Kak Fadil sendiri. Menurut kakak itu seperti apa? Kalau dari Mas Putra sih bilang ada nominalnya sampai 3 digit, kayaknya kegedean sih. Cuman tergantung ini lagi mempromosikan apa nih, capres kah, cawapres atau caleg atau calon wali kota. Cuman kayaknya yang paling fair value-nya kayaknya pasti harus double digit ya 15 lah standarnya. Dan juga mungkin menyesuaikan dengan politisi ini tuh dia pengen mencalonkan sebagai apa. Semakin tinggi di posisinya pasti harus semakin tinggi juga nominalnya. Oke, kalau tadi kan ya betul ya, Kak Putra sampai ada 3 digit. Nah, kalau dari standarnya sendiri ya sekitaran segitu. Nah, kalau menurut Kak Riza nih, berapa sih Kak harga yang pas untuk seorang konten kreator itu? Oke.
Ini harusnya ditampilin di sini ya di layar, tapi nggak tahu kenapa jadi hilang nih. Gara-gara mau nyebut nominal kali. Ya, sepertinya ada sedikit ya, karena di sini saya minta sebutkan nominal. Iya, oke. Kalau dari segi harga ya, tadi dikatakan 200 sekian ya, oke lah ya. Tapi kalau dari pengalaman sendiri yang emang menawarkan itu, nggak lebih dari 10 ya. Kalau yang ke aku sendiri nggak lebih dari 10. Bahkan yang dikatakan recehan pun ada. Eh, ini ada beberapa listnya yang aku dapat. Dia ngirimin tabel ini. Tabel harga yang sesuai kualitas kontennya. Ada juga yang kontennya tuh cuman ya 30 detikan. Dihargai 200.000 pun ada itu ya. Yang sampai segitu. Tapi juga ada peningkatannya nih. Ada tergantung si viewsnya. Awalnya kan 200.000. Kalau misalnya bisa sampai 1 juta, itu naik 500.000. Tapi kalau ternyata kita mau uploadnya di akun pribadi kita, mengatasnamakan pribadi gitu ya, dia bakal tambah lagi 200, jadi totalnya 700 kan tuh. Jadi tergantung dari sininya aja sih yang ngasihnya. Cuman ya pasti cukup menggiurkan lah, apalagi di kondisi yang memang orang tuh membutuhkan sekali dalam hal finansial seperti ini, pasti banyak orang yang tergiur kayak gitu sih. Betul. Kalau kayak gitu tadi betul ya yang Kak Riza bilang, kalau lu punya duit, lu punya kuasa kayak gitu. Kalau dari Kak Putra sendiri gimana nih Kak? Kalau tadi ditawarin 3 digit, standar harga untuk seorang kreator untuk berkolaborasi atau mempromosikan politik itu berapa ya Kak? Standar, bukan standar sih, lebih menurut Kak Putra aja. Iya, kalau berbicara tentang standar harga ya, menurutku tahun-tahun politik ini, tahun-tahunnya konten kreator menimbun uang sebenarnya. Silakan aja gitu kan, kalian terima aja semua endorse, sah-sah aja kok. Dari tim A, tim B, tim C, terima semua. Kalian dijamin bakal kaya cepat gitu. Kayak salah satu jalan kaya cepat inilah, terima endorse-endorsean aja. Karena ya sah-sah aja kok kita mau kita minggu pertama endorse, contoh ya endorse Pak Prabowo, minggu kedua endorse Pak Anies, minggu ketiga endorse Pak Ganjar. Ya udah, berarti kita malah netral dong. Kita tiga-tiga kita endorse semua tuh. Teman-teman gak akan bisa ngeliat, oh ini Kak Putra milihnya siapa nih, tiga-tiga di endorse, itu malah sah-sah aja. Tapi untuk balik lagi ke yang tadi aku bilang, yang fakta nyata aku ditawarin endorse 200 juta, itu aku endorse jangka panjang. Tapi aku nggak lanjutin tuh diskusinya, entah tawaran apa, karena di situ aku defend aja, karena emang aku nggak mau terima gitu. Karena menurutku pertama aku jadi content creator itu ya hitungannya baru 2 tahun lah, setahun setengah lah bahasanya, dan malah akan menimbulkan sebuah hal-hal yang gak aku inginkan, karena itu nominal gede banget kan. Bahasanya kalau aku terima, aku buat konten, takutnya kalau bermasalah, nah itu uangnya aku ngeri, itu uang apa gitu kan, entah uang hasil korupsi, ntar aku malah ikut terjerat. Jadi menurutku kalau teman-teman itu mau membuat sebuah standar harga, pertama ya 3 kali lipat lah dari nominal endorse teman-teman. Contoh misalkan aku nominal endorseku bahasanya misalkan 700 per video, aku kali 3 itu boleh, kali 4 juga masih standar. Dan balik lagi, menurutku ya zaman sekarang itu konten yang bahasanya ya, kalau teman-teman ngelihat di TikTok, di snack video, di Instagram, YouTube, konten itu sekarang malah yang enggak diedit atau yang biasa-biasa aja itu gampang naiknya, traffic itu cepet banget. Itu ada di salah satu sosial media yang teman-teman pasti tahu. Kita bikin konten cuma ngomong aja nih tanpa dikasih tulisan teks, itu malah yang paling cepet dapat traffic. Nah menurutku untuk kalian yang emang sebagai konten kreator dan membuat sebuah daftar harga, price list atau red card, balik lagi ke sekarang itu kita targetnya mau nerima endorse dari siapa. Kalau memang dari orang yang berkepentingan dan tujuannya memang endorse-nya itu jelas-jelas dia untuk naik sebagai jabatan yang tinggi, misalkan capres atau duduk di kursi pemerintahan DPRD. Tapi kalau cuma sekelas kayak wali kota, gubernur, ya teman-teman pasti bisalah menilainya. Dan ini menjadi sebuah apa ya bahasanya, sebuah kehancuran juga sih, sebuah kehancuran dari red card selebgram di Indonesia gitu. Bisa ngeliat di tahun-tahun politik itu gedenya minta ampun teman-teman, duit itu
kayak udah kayak down gitu. Bahkan kayak kemarin aja di sosial media sempat keluar kan daftar-daftar duit dari tiap-tiap paslon, Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo paling gede, kalau nggak salah 34 itu, yang lain cuma belasan. Pak Prabowo paling gede, dan teman-teman bisa ngebayangin kan, uang segede itu akan ininya kemana aja, nggak mungkin ke baliho doang, pasti semua konten kreator selebgram yang tadi Kak Fadil bilang, orang yang YouTube masak-masak besar, ternyata dia jadi bagian dari capres itu juga. Iya, itu adalah uang-uang yang memang sudah disebarkan price listnya untuk mereka-mereka itu. Terima kasih. Dan Betul. Betul banget Kak. Jadi semakin banyak digit dan semakin tinggi nominal, pertimbangan untuk ngambilnya juga agak harus lebih sedikit panjang ya, karena tanggung jawab yang akan kita dapat juga memang akan sebesar itu. Saya kita moving on ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan nih, Kak Nursen, apa benar stasiun TV itu berpihak? Mungkin salah satu stasiun TV yang memang menayangkan salah satu kegiatan partai itu, bisa nggak sih itu tuh dicap kayak stasiun TV tersebut berpihak pada partai tersebut kayak gitu? Boleh deh Kak Fadil. Oke, untung ini sebelum saya waktu itu terima ajakan dari Mas Riza untuk jadi narasumber, saya punya listnya tuh. Jadi ada beberapa, mungkin saya sebutin aja kali ya, kayak misalkan Pak Erick Thohir, dia itu punya beberapa media nih, kayak misalkan dia punya seperti Harian Republika. Terus kita lihat juga Abu Rizal Bakri dari Partai yang Kuning, dia itu punya TV One dan juga selanjutnya ini yang paling mungkin kalian semua dapat kenal lah, Pak Haritano. Jika kita lihat portfolio bisnisnya, bisa dihitung bahwa dia itu memiliki lebih dari 60 ya, stasiun TV dan juga radio dan surat kabar. Dan yang terakhir ini ya Surya Paloh dari yang warna biru itu. Dia punya Metro TV dan juga punya Media Indonesia. Jadi ya pasti kita lihat orang-orang ini terlibat ke partai secara langsung maupun tidak langsung, ya pasti dari penayangan program dan juga berita-berita yang ditampilkan pasti ada aja yang memunculkan dan juga memperlihatkan keberpihakan bahwa stasiun TV itu berpihak kemana sih. Dan itu memang ya bisa dipungkiri lagi, karena ya pastinya ini perusahaan punya mereka dan mereka punya kontrol terhadap perusahaan. Begitu Mbak Binka. Baik, Kak Fadil, terima kasih untuk jawabannya. Untuk selanjutnya nih, ini ada pertanyaan nih dari netizen. Buat Riza Hinterland, udah dibayar berapa dan sama siapa aja? Kelihatan beberapa kali dekat sama tim kampanye. Katanya gitu Kak, gimana nih tanggapannya? Oke. Itu yang kuesioner yang kita bagikan kemarin. Tapi kayaknya aku tahu deh siapa yang nanya. Oke ya. Kalau ditanya dibayar siapa ya, pribadi aku belum. Tapi kan di bawah naungan privilege.com itu kan aku punya bisnis social media management yang memang itu mengelola sosial media, dan bukan salah satu sih, tapi ada beberapa politisi yang memang sosial medianya dikelola oleh itu. Tapi bukan aku langsung yang mengelolanya, tapi tim aku ya. Cuma mungkin orang ya mengasumsikannya karena aku yang punyanya, jadi aku pasti berpihak kepada siapa yang membayarnya itu. Atas nama asisten kontenku di bawah naungan privilege.com itu pasti berpihak. Kenapa? Karena memang itu dibayar sama orang. Tapi kalau ditanya aku sendiri, ya aku berpihak tapi nggak ada yang bayar secara pribadi gitu ya. Nggak ada yang membayar aku atas nama konten kreator, itu nggak ada. Yang ada pun bayarnya ke asisten kontenku itu yang memang mengelola sosmed mereka. Kayak gitu sih. Kalau ke aku pribadi nggak ada.